Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ahmad Zainuri, guru sejarah SMA Negeri 1 Purwosari. Saya mahasiswa PPG dalam penjabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan NIM 23136500005. Pada hari ini, hari Selasa 5 Maret 2024, dalam video pembelajaran UKIN ini saya mengambil materi organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang dengan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi yang menghasilkan produk berdasarkan gaya dan minat belajar siswa atau diferensiasi produk. Demikian perkenalan dari saya dan berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini apa semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, Laudia. Kenapa Laudia? Oh, Laudia sakit. Oke. Laudia sakit. Sekarang silakan untuk berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan dengan penuh semangat, oke? Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, untuk materi kita hari ini tentang dibalik tirani Jepang. Jadi kita duduki ya atau dijajah oleh Jepang itu kurang lebih berapa tahun? 3,5 tahun. Oke, dari tahun 1942 sampai 1945. Ini sebelum kita ke materi, ini ada quote dari Bung Hatta ya, bahwa biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk dan bukan tonggak yang membelenggu kita ya. Jadi kita harus bisa belajar dari masa lalu dan bisa menatap untuk masa depan. Jadi di sini kita juga bisa mencari hal-hal yang positif ketika kita dijajah atau diduduki oleh Jepang. Kemudian sebelum kita ke materi, ini ada kata-kata dalam pendudukan Jepang itu tonarigumi. Ada yang pernah dengar tonarigumi itu apa? Apa tonarigumi itu? RT RW. Ya, kalau sekarang RT, rukun tetangga. Dulu fungsinya tonarigumi itu untuk apa sih? Mengontrol rakyat pribumi.
Wildan apa tadi? Mengawasi rakyat ya. Jadi dulu pemerintahan Jepang ya itu membentuk Tonarigumi, tujuannya itu untuk mengawasi, mengontrol. Jadi satu Tonarigumi itu membawai 10 keluarga, rumah tangga. Jadi biar ketika ada orang asing itu tahu, oh itu orang asing bukan warga di situ. Lah itu Tonarigumi, kalau sekarang itu RT ya, itu masih diterapkan di Indonesia, tetapi tujuannya sedikit berbeda. Kalau sekarang RT itu apa tugasnya? Apa tugasnya Pak RT di rumah kalian? Apa? Narik pajak air. Oke. Biasanya RT itu berhubungan dengan administrasi desa. Mungkin ketika mau mengajukan pembuatan KTP melewati RT terlebih dahulu lah dan lain sebagainya. Itu kalau RT sekarang. Baik, ini kita materinya di bawah tirani Jepang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis organisasi sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis organisasi semi militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis organisasi militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis mengenai organisasi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk materi kita ya, ini kita harus mengetahui awal kedatangan Jepang terlebih dahulu. Jadi ini diawali dengan penyerangan Pearl Harbor atau Angkatan Laut Amerika Serikat ini diserang oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Nah ini ada tujuannya apa? Memudahkan Jepang dalam penguasaan wilayah Asia Pasifik. Kemudian ini kedatangan Jepang di Indonesia ya. Jadi setelah melakukan penyerangan tersebut, ini kan dimulai dari 7 Desember 1941. Ini penyerangan terhadap Pearl Harbor. Kemudian sampai di Indonesia kapan? Pada Januari 1942. Pada Januari 1942 ini Jepang itu sampai di Kalimantan atau tepatnya di Tarakan ya. Di Tarakan, Kalimantan. Kenapa kok Jepang menguasai Kalimantan terlebih dahulu? Kok tidak langsung ke Batavia? Alasannya apa? Ya, Tarakan itu memiliki sumber minyak terbesar. Kemudian yang kedua, alasan kedua apa? Ya, jadi ini merupakan sudah strategi. Karena ini sudah direncanakan dari awal, ya sudah direncanakan awal, makanya Jepang tahu mana tempat-tempat atau daerah-daerah yang penjagaannya kurang dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi sebelumnya, sebelum Jepang datang ke Indonesia itu sudah mengirim pasukan spionase namanya. Apa itu pasukan spionase? Apa? Ya, pasukan mata-mata. Jadi ada pasukan mata-mata yang menyamar sebagai turis, menyamar sebagai pedagang. Mereka itu melihat dan mencatat ya, mencatat mana tempat daerah-daerah yang penjagaannya kurang. Makanya Jepang itu dengan begitu cepat bisa menguasai seluruh wilayah jajahan Belanda yang dalam hal ini adalah Hindia Belanda, itu hanya membutuhkan sekitar 2,5 bulan saja untuk menguasai itu semua. Nah, setelah dari Tarakan, kemudian kan menguasai Balikpapan, Pontianak, Samarinda dan yang lainnya, kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Maret 1942. Nah, di sini pada 1 Maret 1942, ini Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa. Ketika mendarat di Pulau Jawa pun itu tidak langsung menuju ke pusat pemerintahannya pada waktu itu di kota Batavia, tetapi ke 3 tempat daerah yang lainnya, di antaranya di Kragan, Jawa Timur, di Eretan, Jawa Barat, dan juga di Teluk, Banten. Jadi ketika mereka sudah berhasil mendarat di situ, kemudian melakukan strategi hingga akhirnya membuat
Belanda itu tidak bisa berkutik lagi hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942 ya. 5 Maret 1942 di sini Jepang itu berhasil menguasai kota Batavia yang akhirnya tanggal 8 Maret di sini Belanda itu menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Jadi bisa dibilang Jepang mulai menguasai Indonesia itu mulai dari 8 Maret 1942. Ini ada kutipan pidato dari Bung Karno yang pada waktu itu membakar semangat rakyat Indonesia. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tunjukkan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuatan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuatan Amerika, hancurkan kekuatan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian, saudara-saudara. Ya, itu gambaran bagaimana Soekarno itu mendukung penuh program-program dari Jepang. Karena Soekarno juga ingin ada rasa berterima kasih. Karena pada waktu itu ketika zaman kolonial Belanda, Soekarno kan sempat diasingkan, kemudian dibebaskan oleh Jepang dan di situ dibantu oleh Jepang, ya. Tetapi Soekarno masih punya keinginan untuk merdeka sendiri tanpa bantuan negara lain. Nanti itu untuk materi berikutnya. Sekarang untuk materi ini tentang organisasi pergerakan nasional. Ini dibagi menjadi 3, ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi semi militer dan juga militer. Untuk organisasi kemasyarakatan, ini diantaranya ada Gerakan 3A, Putra, Miai, dan Jawa Hokukai. Kemudian untuk organisasi semi militer, ini ada Pengarahan Tenaga Pemuda, Senendan, Kaibodan, dan juga Barisan Pelopor. Dan juga ada organisasi militer, yaitu ada Haiho dan juga Peta. Ya, itu materi kita yang minggu kemarin itu sudah saya bentuk kelompok di sini. Jadi sebelum saya membentuk kelompok kemarin sempat dilakukan tes diagnostik ya untuk menentukan gaya atau minat belajar kalian. Kemarin sempat ada yang visual itu 2 kelompok kalau nggak salah. Ya, visual 2 kelompok, kemudian auditori 2 kelompok, kemudian juga ada kinestetik. Ya, ini sekarang sudah kumpul di kelompoknya masing-masing. Ya, sudah kumpul. Ini nanti didiskusikan kembali, dimatangkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan itu semua sebelum nantinya presentasi. Dan di sini untuk kriteria penilaiannya ya, untuk penilaian visual itu nanti yang saya nilai dari bagaimana sistematika penyajian presentasi, kemudian media presentasinya, kedalaman materi dan menjawab pertanyaan. Jadi nanti kalau misalnya berupa video untuk produknya itu nanti tetap duduk di tempatnya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai baru maju ke depan. Nanti ada sesi tanya jawab, cukup 1 pertanyaan saja. Oke. Nah ini untuk kembali saya lanjutkan. Untuk penilaian auditori, ini ada kerjasama, penampilan, kedalaman materi, dan juga menjawab pertanyaan. Untuk penilaian kinestetik, ini ada kerjasama, penampilan, kedalaman materi, dan juga menjawab pertanyaan. Ini saya kasih waktu 5 menit, silakan didiskusikan kembali. Mungkin ada yang lupa materinya, ya silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ini tapi ada penjelasannya nanti ya, ada penjelasannya. Semua anggota kelompok enggak sudah dapat pembagian menjelaskan ini belum? Ya sudah atur dulu.
Oke, persiapan untuk kelompok 4. Ini untuk kelompok 4 ini materinya organisasi kemasyarakatan ya. Di sini kemarin sudah diskusi dan juga membuat produk berupa vlog ya. Ini mohon diperhatikan ke depan semuanya. Disaksikan ya, disaksikan di situ. Dan nanti kalau ada yang mau diajukan pertanyaannya silakan diajukan ya. Cukup satu pertanyaan nanti. Ini saya tampilkan dulu. Jadi, bagaimana pandangan masyarakat terhadap organisasi Jawa Hokokai? Jadi pandangan masyarakat terhadap Jawa Hokokai itu tidaklah sama. Beberapa ada yang menganggap sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan, juga yang berpendapat untuk tempat berkolaborasi dengan penjajah. Silakan siapa yang mau bertanya? Oke, Dio, silakan Dio. Ini Dio. Jadi tadi kan ada gerakan 3A. Itu gerakan 3A tadi cuma dijabarkan tentang pembentukannya dan jalannya saja. Belum dijabarkan mengenai bergerak dalam bidang apa gerakan 3A tersebut dan bagaimana pelaksanaannya pada saat itu. Oke, bisa dipahami kelompok 4? Oke, silakan yang mau menjawab. Silakan langsung dijawab. Izin menjawab pertanyaannya dari Dio. Kan pertanyaan tadi dalam bidang apa gerakan 3A. Jadi jawabannya gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang bergerak dalam bidang propaganda. Gerakan ini merupakan salah satu upaya Jepang untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang dan Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Nah, tujuan dari gerakan ini adalah untuk memperoleh dukungan rakyat dalam menghadapi sekutu Perang Dunia Kedua. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Zen di awal tadi. Gimana? Dia? Oke. Beri plus buat kelompok 4. Oke, silakan kembali lagi ke tempatnya untuk kelompok 4. Baik, saya kasih tambahan. Jadi dalam 3A ini, apa sih 3A itu isinya apa saja? Yang pertama apa? Jepang Pelindung Asia. Kedua? Jepang Pemimpin Asia. Yang ketiga? Jepang Cahaya Asia. Jadi gerakan 3A ini dijadikan sebagai alat propaganda Jepang ya untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mendukung Jepang. Dalam hal ini adalah mendukung mengenai peperangan dalam Perang Asia Timur Raya. Itu organisasi kemasyarakatan yang di dalamnya ada gerakan 3A tadi. Oke, berikutnya kelompok 3. Ini akan menampilkan drama ya. Ini berhubungan dengan organisasi militer. Silakan kelompok 3 untuk menyiapkan segala sesuatunya, posisinya atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama tentang organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang ada 2, yaitu PETA dan Heiho. Tetapi di sini kita akan menampilkan drama tentang Heiho. Heiho adalah organisasi bentukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua yang beranggotakan prajurit dari Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan angkatan udara, laut, dan kepolisian.
Heiho tidak hanya ditugaskan di Indonesia saja, melainkan di seluruh wilayah pendudukan Jepang seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Tugas pokok Heiho adalah membangun pertahanan, menjaga benteng pertahanan, dan juga membantu tentara Jepang dalam peperangan. Heiho jauh lebih terlatih di medan perang dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Menjadi Heiho tidaklah mudah karena ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti berusia antara 18 sampai 25 tahun, berbadan sehat jasmani dan rohani, berkelakuan dan berkepribadian baik, lalu memiliki pendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah anggota Heiho mencapai kurang lebih 42.000 orang sejak berdiri hingga akhir masa Jepang. Di antaranya 25.000 berasal dari Jawa. Namun tidak ada yang berpangkat pejabat atau perwira karena pangkat tersebut hanya untuk orang-orang Jepang saja. Sudah, terima kasih. Ya, beri plus buat kelompok. Ya, ini usaha yang sangat keras dan butuh fisik yang kuat ya. Jadi pagi-pagi sudah lari pagi di sini sampai ngos-ngosan. Sekali lagi beri plus buat kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penampilan berikutnya ini mengenai podcast ya, dari kelompok 2. Podcastnya dari kelompok 2. Ini podcast ini mohon diperhatikan. Nanti silakan ada yang bertanya satu saja ya. Silakan nanti ada yang bertanya. Ini saya tampilkan dulu. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast Bocah-Bocah Pintar. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari SMA Negeri 1 Purwosari, yaitu siswa-siswi yang pintar sekali. Dan juga kita akan membahas pesan yang sangat menarik loh tentang sejarah organisasi semi militer. Tamu kita kali ini. Sini yuk. Nah ya seperti ini ya wis ya. Oke ya, di anggota keibodan itu harus memiliki syarat, harus sehat dan berkelakuan baik. Itu kan namanya kayak militer itu kan harus sehat, terus keberanian itu terus kayak ya kan namanya kan buat keamanan juga sih. Dan itu buat polisi. Jadi bantu tugas polisi kayak jaga lalu lintas. Jadi syaratnya harus sehat dan juga. Itu sih berarti kalau memang nggak sehat kan masa nanti sakit-sakitan gitu kan ya nggak mungkin juga kan, masa mempertahankan Indonesia aja sakit-sakitan. Jaga dirinya sendiri aja sakit apalagi jaga aja. Kalau semisal ya kan yang apa tadi umurnya dari 14 sampai 22 keibodan. Iya. Itu senendan. Nah, kalau seumpama udah umurnya 25 itu langsung otomatis masuk ke organisasi yang lain yang umurnya
yang syaratnya sama dengan Jadi kayak umumnya bertahap gitu ya. Iya. Oh, bertahap. Nanti Sebuah kesatuan gitu ya, walaupun beda-beda organisasi, walaupun sama konteksnya kan tapi beda namanya gitu, tapi sama gitu tujuannya ya. Tujuannya sama, cuma di perbedaan syaratnya yang membuat Iya. mereka berbeda. Ya itu kan kayak beda sih. Juga Ya, ya. tugas ya. Berarti tugasnya menyesuaikan umur Iya. gitu. Boleh. Bagus juga sih. Sudah. Oke, mungkin sudah ya pembahasan tentang novel sejarah pada episode kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah menonton video tayangan ini. Semoga bermanfaat dan semoga semakin suka dengan mata pelajaran sejarah Indonesia karena kita harus melestarikan sejarah. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, beri plus buat kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Nah ini wajah-wajah yang tadi melakukan podcast ini ya. Malu-malu tapi tadi pede kok penampilannya tadi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Izin menjawab ya. Jadi dari semi militer ini ada dua, ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan kedisiplinan, pengetahuan, dan wawasan dalam bertempur bagi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, yang kelak akan digunakan dalam menghadapi sekutu dan Belanda pasca kemerdekaan. Kemudian untuk dampak negatif organisasi semi militer ini adalah menimbulkan korban jiwa dari kekerasan, menimbulkan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia yang tidak mau bekerja saat lawan Jepang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 2. Ya. Jadi itu penampilan dari kelompok-kelompok tadi yang menjelaskan tentang organisasi semi militer, kemudian juga di awal tadi ada organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi militer. Jadi dalam organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang itu sebenarnya Jepang membentuk organisasi tersebut ya, itu punya tujuan yaitu untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Tetapi apakah bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu mendapatkan dampak positif dengan adanya organisasi pergerakan tersebut? Ada nggak? Apa dampak positifnya? Ya, tahu baris berbaris dengan adanya semi militer tadi. Ada lagi? Bidang apa tadi? Ya, menumbuhkan rasa semangat juang. Yang lagi? Yang lain? Ada pelatihan militer. Jadi memiliki cara ya, memiliki ilmu untuk militer yang nantinya berfungsi untuk kedepannya ketika melawan penjajahan Belanda dan lain sebagainya di situ. Oke, sekarang kita latihan soal ya, materi tentang organisasi pergerakan pada masa Jepang. Ini kita membuat media dari kuisis. Ini silakan dibuka HP-nya masing-masing dan membuka kuisisnya ya. Cari kuisis, di situ ada kodenya di situ. Ditulis nama lengkap sama nomor absen. Apa ada yang terkendala dengan sinyal mungkin? Ini bisa langsung saya mulai nanti biar kan yang berikutnya.
Ya, coba. Ya, ini untuk rekapan nilainya sudah keluar. Ya, ini rekapan nilai. Oke, untuk Tania di soal nomor 9. Kita tinjau pertanyaannya. Ini tujuan utama dari organisasi Keibodan pada masa Jepang. Ini yang betul 29, untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian Jepang membentuk gerakan 3A dengan maksud mendapatkan kepercayaan dari bangsa Indonesia. Kemudian Senendan dan Hisbungwo, ini tujuan tersembunyinya apa? Untuk mendapatkan tentara cadangan. Oke, itu hasil dari soal ya yang sudah kalian jawab. Sebelum saya akhiri, kita refleksi terlebih dahulu tentang materi organisasi pergerakan nasional ya, organisasi pergerakan pada masa Jepang. Untuk refleksinya, apa yang bisa kita pelajari dari organisasi pergerakan tersebut? Apa yang bisa kita pelajari? Apa nilai positifnya apa dari situ? Apa nilai positifnya? Apa Dini? Nilai positifnya yang bisa kita ambil. Tadi di awal sudah sempat saya singgung tadi. Sebagai forum bekerja sama untuk menggapai cita-cita. Ya. Yang kedua, apa lagi? Apa? Mengetahui sejarah. Ya, sejarah bahwa kita pernah diduduki atau dijajah oleh Jepang. Terus berikutnya apa? Semangat juang, ada semangat juang di situ. Terus apa lagi? Tidak pantang menyerah. Terus apa lagi? Dari segi positif yang dilakukan oleh segi negatif yang dilakukan oleh Jepang, kita bisa mengambil nilai positifnya, yaitu rakyat kita mengetahui tentang pendidikan militer dengan adanya militer tadi. Terus yang kedua, bisa mengetahui bagaimana cara berorganisasi dengan baik ya, dari arahan dari Jepang. Itu refleksi kita untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk materi berikutnya itu kita masuk akhir pendudukan Jepang ya. Itu nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, ini ada kata-kata, bisa dibilang ini sebuah hadis ya, bahwa kita carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita sebagai pelajar ya, jangan lelah untuk mencari ilmu. Bahkan diperumpamakan sampai kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita itu belajar sepanjang hayat. Kalian belajar tidak hanya di bangku sekolah saja. Nanti ketika sudah lulus masih tetap belajar seperti itu. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini mungkin sudah cukup ya. Nanti kalau ada yang masih perlu kita bahas, kita lanjutkan minggu depan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum saya tutup salam, mohon dipimpin untuk berdoa dulu sama Ketua Kelas. Wildan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.